Lebih baik merek minyak babi isi minyak onta ketimbang merek minyak onta isinya minyak babi. Yang lebih bagus lagi, isi dan mereknya sama. Saya pada hari ini ditugaskan, diminta untuk memberi sedikit tausiah. Tentu kalau suruh tausiah kan saya tausiah apa yang ada dalam kepala saya. Puyang na lau lelong menyo ata lau lelong salah yang salah orang iu. Puyak iu ba orang salah. Menyo ata betul yang kabere ya. Lu ingin melihat pertemuan hari ini adalah berangkat daripada keprihatinan dari banyak keprihatinan dalam hal yang berkaitan dengan demokrasi dan kontestasi politik. Saya mohon maaf untuk pribadi. Untuk hari ini belum tertarik berbicara kemenangan. Kalau kemenangan itu bukan keadilan yang dimenangkan, bukan makruf dan kebaikan yang menjadi menang. Paken kerja menang. Nyolong laki maaf masuk ke dunia politik itu masuk kepada sebuah rimba yang penuh godaan dan tantangan. Bagaikan ombak, bagaikan badai. Badainya dua nama, satu godaan, dua tantangan. Uronyo dalam sebuah fenomena di mana umat Islam adalah generasi yang sedang berada di era demokrasi. Masalah jiwa. Pertama, di dalam setiap kontestasi politik itu mengupdate perpecahan dan permusuhan antar umat Islam. Karap-karap god katruk li muslimnyan kampekililau. Adarul fitnah halal Islam at-tafarruq. Seraya-raya fitnah datu Islam ada perpecahan umat Islam. Tapi harus tahu, demokrasi sudah menjadi konsensus dunia. Kita tidak bisa hindari. PR pas hadir. Bagaimana hadir mengedukasi umat bahwa pesta demokrasi bukan ajang permusuhan. Kapan itu bisa? Apabila pelaku politik adalah umat Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah berdalam hadis, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan-perbedaan antar umatku itu rahmat. Tapi umatku, kalau bukan umatku jadi azab. Perbedaan adalah permusuhan. Dia tidak mampu menjadikan perbedaan-perbedaan saling memperkuat, tetapi perbedaan itu saling menghancurkan. Semuanya harus oleh umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Mereka yang sukses iman, sukses akhlak dan adab seperti Habib yang dikatakan. Dalam perjalanan politik, kita akan selalu mengkomunikasikan dan berkomunikasi.
dan selalu ada interaksi. Tanpa akhlak, tanpa etika, dia berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Maka pas hadir ajarkan umat, baik dia politisi, baik dia rakyat, bagaimana beretika di dalam politik. Semoga kontestasi politik, perbedaan politik bukan penyebab hanya ke sebab dan yang mau pakai mendendam. Nah cara itu contohkanlah yang baik ngencara putu politik selesai, musuhnya selesai. Dendam tinggal. Olehnya politik selesai, dosa buah akhirat. Ya nak selesai buah akhirat. Bahkan dah melalui neraka, dosa politik lah kejaman. Habis hari kumupat, habis hari namimah, hok dan sebagainya. Man kibannya men nak menang politik, namun pak kursi hana menumpak kursi lah neraka ni. Bak minta kursi no dia. Apa numpak kursi lah neraka? Tak begitu orang Muslim berpolitik. Maka kehadiran PAS, nilai bimbingan dan edukasi kepada umat itu hal yang terpenting, sehingga tidak mencoreng nama sesepuh kita dan para ulama. Tapi punya salah-salah hai adohai, tak berlaku di lapangan. Relah kamu ayat tu. Kena leh buat itu yang mau pelabui mes tempel kambing. Mes tempel merek kambing yang pelabui. Lebih baik minyak merek minyak babi isi minyak onta ketimbang merek minyak onta isinya minyak babi. Yang lebih bagus lagi, isi dan mereknya sama, tidak menyesatkan. Yang pertama, namanya Hanatum sebenarnya itu interpretasi sendiri, dan long dua mengenai hajat ruang yang beratnya kenyong ni salah kemah dia yang ya tu kali tajuk kawannya tu punya naga ijaga bonus tempel gure-gure dia kau orangnya depingat kan punya salah sih kalau depingat salah lagi tu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, umat Islam yang hidup di era demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas dan integritas lewat instrumen demokrasi. Ini yang menjadi masalah. Bahkan karena demokrasi itu yang menangnya siapa yang menang kuantitas, bukan menang kualitas. One man, one food. Kahek tak pakai kepiah, tak pakai curban, tetap satu kira suara. Urang nasi petu nak kepiah satu tit. Orang bisu juga satu suara. Kalau kuantitas banyak mengalahkan kualitas, maka tidak akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpinnya. Maka tantangan Islam bagaimana membuat umatnya umat yang berkualitas. Artinya perbanyak kuantitas yang berkualitas. Mehan kemah tu ho yang leju gimana nak berat mah tanah robah air dia
Maka itu PR. Pakan kurina yang belum pernah berkahwin untuk pilih lakoji sebagai pemimpin nyan hak wali mujbir. Hang lebih pilih barawai. Salah pilih tu. Payah hudung yang pengalaman pilih. Hanji pilih tekeroi baik fikir jihnya dunia bagaikan syurga, tiba-tiba dunia bagaikan neraka. Kenapa kan salah pilih pemimpin? Akhirnya minta tu jangankan pemimpin yang ada-ada, pemimpin kampung pilih hudung kampung. Duduk boleh pilih kai bersalah. Kecil boleh pilih. Tiba kecil orang yang tengah kuduk petren ke. Pakan salah aku pilih orang yang. Jadi baik kecil petren kecil. Pakan urang kampung anak pernah kita cara pilih pemimpin. Orang Islam, bagaimana kita pemimpin? Nyo anak edukasi. Anak sampaikan. Akhirnya generasi Muslim yang ada di negeri-negeri Muslim, mereka tidak punya pemimpin dalam arti yang benar. Kemudian mau salah-salahkan pemimpin. Hai orang yang kai pilih pun salah ke? Yang salah orang pilih. Man siapa betul orang pilihnya? Yang kita yang nanai lemeh. Siap pun betul salah. Dia nak majlis taklim jodoh. Majlis taklim. Itu semayang lepas betul. Makhluk lepas beres. Tengok politik dia salah. Pakat. Allah tak pernah ke? Ini PR. Bagaimana mengedukasi umat. Mereka melahirkan pemimpin-pemimpinnya di semua tingkat. Sehingga masa depan dunia bagus. Masa depan akhirat juga selamat bahagia. Yang kedua, persoalan yang kedua, yang kelih, hari ini para sepuh kita ingin melahirkan, mengajak kita untuk berpolitik. Kalau berbicara kemenangan itu penting, setiap kontestasi politik tabi-tabi nak orang menang nego. InsyaAllah tabi nak orang menang. Orang talu pihana ni. Yang baik ia nak hana menang. Pakan jenis politik talu mendung-mendung kalian. Hana yang menang. Pihna yang talu. Yang menjadi masalah, setiap kemenangan belum tentu yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Setiap kekalahan belum tentu yang kalah itu kezaliman dan keterpurukan. Kalau hanya sekedar menang, itu bukan sesuatu yang rumit. Tak ada kita, orang lain juga bisa menang. Yang beia nu takut toh kursi bak DPR, insya-Allah hantau dengku. Hantip yang nak. Yang kosong adalah kekuatan menegakkan keadilan. Kenapa? Ada sebuah penyakit, salah satunya yang paling utama. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, at-tama'u mani'un an kulli haq. Tamak penghalang tegaknya hak. Keadilan adalah hak, kejujuran adalah hak, kesejahteraan adalah hak, tetapi teracuni oleh keserakahan dan ketamakan. Tanyo-tanyo yang kadang politik, puhawan yang jauh belang li, dah ada jauh belang, ritat
Pula-pula padi kadang-kadang le bulan baru takoh. Takoh kena takoh gede. Ana glam ke dirap. Kadang-kadang ada mek koh koro di koi tiku. Nyopah kenan. Jangan berbicara keadilan, jangan berbicara perbaikan. Semuanya nilai-nilai idealis itu akan hancur berhadapan dengan keserakahan. Hari ini kalau mau memperbaiki, buang racun yang menghancurkan itu. Jangan ada ketamakan di sana. Hai kendung begahnya saya dinali. Orangnya membayang asai katamu politik tengku, membayang juga oleh ura. Nyan tengku pu kagak minta tumpuk ngan dampuk. Apa sakit? Pakan yang deh laulai si yang na 20 nan. Tampuk taboh, tumpuk taboh. Hai tampuk kekuasaan. Tumpuk ya bateri. Budak-budak orang lain hawa aku aku lagi haji. Orang haji hae mi beli punya lepas beres kau deh. Li kena. Budak tajo hawa katanya. Lebih baik uzlah ketimbang mukhalatah kalau itu niatnya. Imam Ghazali kalau pegat bab uzlah, bab mukhalatah. Kapan kita bergabung? Kapan kita mengisolasi diri untuk menyelamatkan masa depan abadi dunia dan akhirat? Yang perlu nak pegang. Cifiat uronyo lahirkan konsep perpolitikan adalah perjalanan ke syurga. Kalau hari ini politik itu kotor, ayo bersihkan, bukan mengotori diri. Berhasil tunggu, tunggu, hana geyu ya geyu ya mendang. Ya bukan mana hati ke tanya orang mana hana geyu ya yang pina, yang pina, yang salah yang anda buat. Yang baik nak mikir yang yang kengkeng mikir. Yang ti tanya nak urang mikir nyonya hidup pai. Yang tuan korupsi koh jaro menduk. Habis mentiki urang jaro anali jaro. Bayi urang mentang gesa jaro mensambung rugo napai bah. Ini kena fikir, kena pedang syariat dengan masa Rasulullah ganyang ke lagi sahabat. Ideal kena masa Rasulullah. Daripada sana aku mohon pihak ke lagi sahabat Rasulullah. Islam itu universal, cocok di semua waktu. Dia ke semayang. Geyu semayang. Yang you semayang tidak. Mamanya haid deng, na dosa ada. Ana dosa ana deng. Asai nyot na ada semayang dua. Yang baik ana semayang. Oh nyo haid dua, tidak yang baik ana semayang, pakai ana semayang haid kedua ke. Ni yang baik. Tidak yang semayang benar. Hari ini tantangan besar. Di saat umat tidak teredukasi tentang politik secara baik, itu akan jadi fitnah bagi politisi. Nyoni ingat bah, hantik menganggap niat tu, hantik menganggap buat tu, munyo di persepsi buruk. Habis tu, bagaimana bekerja menyelamatkan kebaikan itu? Lewat menyelamatkan persepsi yang benar tentang kebaikan itu. Itu butuh strategi, itu butuh langkah. Tidak cukup dengan husnun niat, fasadus suluk. Niat bagus. Tapi sudah cara nama gekeun lagi kitab Ahmad ke. Husnun niat, fasadus suluk. Niat jeroh cara nama
Tega orang memang karena darah tinggi, gejuk ubat darah rendah, alasan memang. Merujuk tu bawa kupik, ibu piping, bawa mana? Stroke ke? Hai kurang je berkata gejek kupik bawa mana pulih memang. Anak kepada tanya memang apa je, memang apa. Memang darah rendah, memang darah tinggi. Ini mana salah? Maka lepaskan belenggu-belenggu kebodohan untuk masuk dalam dunia politik. Kebodohan politik dilepaskan belenggunya. Kalau tidak, sama dengan melempar anak ke dalam laut, kaki dan tangan terikat, tidak bisa berenang. Hati-hati, tenggelam. Maka tingkatkan kecerdasan, tingkatkan kemampuan. Insya Allah kita bisa. Lewat kebersamaan. Jangan jadikan politik sumber hancurnya kesatuan dan kebersamaan. Maka lahirkan politik paradigma baru sebagai respon dan jawaban untuk solusi dari persoalan yang kita keluhkan sekarang dan masa lalu. Jadi Tanyo hadir bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, tetapi untuk sebuah perbaikan. Siapa yang mau baik, itu teman kita. Kita tidak memusuhi orang yang tidak baik, tapi kita musuhi ketidakbaikannya. Orangnya bukan musuh, akai segaya hameda. Kurang biasa aja. Tiji be iku. Maka salah digampang. Rasulullah sudah mengejarkan etika berdakwah, etika berkomunikasi, etika pergaulan. Semuanya sudah ada etika. Artinya, mari kita sufi di dalam berpolitik. Beate tasawuf saya boh masabah tau. Ya, dia boh masabah meratib ka betul. Hana dalam politik tasawuf ni. Nyakah yang perlu diajarkan, diedukasikan. Hana merempak kursi, hana pupu. Munyo tam tasawuf dalam politik, hana merempak kursi DPS, hana merempak kursi jabatan bupati, gubernur, tapi merempak kursi dalam jurut. Hana rugo kan? Persaingan tetap ada, lelah tetap ada, tapi kita konsep iman, konsep akhlak, konsep etika. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma yarjun. Dalam persaingan lelah, tetapi lelah kita punya harapan yang tidak ada harapan pada orang lain, yaitu surga menunggu di sana. Maka mengintegrasikan nilai-nilai iman dan akhlak di dalam semua lini kehidupan, dan yang terpenting di dalam perpolitikan itu hal yang mendesak, karena ketidakadilan dan kezaliman. Tidak hadirnya pemimpin-pemimpin tidak lepas daripada paradigma politik yang belum berubah terperbaiki. Artinya hari ini bukan hari bereforia. Terlalu pagi untuk tersenyum. Banyak tantangan ke depan. Umat menunggu perbaikan. Tengku hadir bukan untuk Tengku, tetapi buktikan untuk umat semuanya. Ilmu menyempakat politik Tengku untuk Tengku Lula Kaidin. Untuk umat yuk. Untuk perbaikan umat yuk. Sebagaimana ilmu ini untuk umat yang diwarisi oleh Rasulullah, semuanya untuk kebaikan umat. Kita adalah orang yang berdakwah, memperbaiki semuanya. Jadi bek pudik kelompok kendro-kendro, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita hadir untuk manfaat kepada manusia yang lain. Itulah yang diperintahkan oleh agama kita. Wallahu a'lam bissawab, wa ilahi marji'ul ma'ab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.